Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf saya. Iya. Iya, mari silakan bisa duduk sebelah sini. Iya. Baik, Mbak Hafsa. Baik, Mbak Hafsa. Selamat sore. Gimana nih kabarnya Mbak Hafsa? Apakah baik? Kabar saya kurang baik sih Kak, ya kayak gitulah. Oke, gak apa-apa Kak Hafsa. Di sini Kak Hafsa bisa menceritakan apapun yang Kak Hafsa rasakan. Mungkin Kak Hafsa bisa mulai menceritakan apa yang Kak Hafsa rasakan. Sebelumnya makasih ya Kak udah izinin saya buat cerita. Makasih juga udah ngedengerin juga. Jadi akhir-akhir ini tuh saya ngalamin kesulitan tidur. Bukan sekedar kayak orang yang bilang gitu. Ini tuh kayak waktu saya mau tidur udah cuci muka, cuci kaki, pokoknya udah semuanya udah lampunya dimatiin, udah HP-nya udah ditaruh di jauh gitu. Tapi saya tetap aja nggak bisa tidur gitu, kayak udah nggak ngantuk. Kayak ini loh Kak, isi kepala tuh rasanya penuh gitu loh, kayak kaset rusak gitu. Sampai saya tuh bertanya-tanya kayak kenapa ya kok masalah saya tuh datangnya bersamaan gitu loh. Jadi kedengarannya seperti saat yang seharusnya jadi tenang malah berubah jadi tekanan buat Mbak Hafsa ya, seperti itu? Iya Kak, kadang saya sendiri sampai merasa stres sebelum tidur itu. Saya tahu malam bakal jadi waktu yang bener-bener susah buat tidur. Fisik saya tuh capek banget, tapi ya nggak bisa tidur. Otak saya tuh kayak lagi kerja lembur gitu. Saya frustasi, marah, dan kadang ngomel ke diri sendiri kayak kenapa sih kamu tuh nggak bisa istirahat, nggak bisa tidur gitu sebentar. Berarti ini sudah terjadi cukup lama ya dan terasa mempengaruhi keseharian Mbak Hafsa. Iya Kak, benar. Saya itu jadi gampang marah, terus juga gampang lelah gitu badannya. Kayak capek banget gitu, padahal saya belum ngelakuin apa-apa, tapi pas bangun dari tidur tuh kayak capek banget. Sepertinya di sini Mbak Hafsa merasa seperti kehilangan kendali dan juga waktu istirahat ya Mbak. Dan mungkin itu sangat mempengaruhi fisik dan juga emosional Mbak Hafsa ya. Iya Kak, saya ngerasa kayak apa ya, kehabisan energi, kayak habis tenaga, nggak cuma tenaga sih, kayak sabar juga. Bahkan saya tuh kehabisan kepercayaan sama diri saya sendiri. Kadang saya mikir apa saya ini kena gangguan kecemasan ya, atau bahkan depresi. Tapi saya juga takut buat pikir kayak gitu, takut terlalu lebay gitu loh. Kenyataannya saya makin nggak bisa ngatur diri saya sendiri. Ya. Kalau boleh tahu ya Mbak Hafsa, biasanya pikiran seperti apa sih yang paling sering muncul nih ketika Mbak Hafsa untuk mencoba untuk tidur? Banyak banget sih Kak, tapi yang paling sering tuh soal kerjaan. Apakah saya tadi kerjanya cukup bagus ya atau enggak gitu. Terus juga apa email ada yang belum saya kirim atau apa gitu. Terus sampai bos saya tuh kayak bilang apa ya, kayak gimana gitu lah Kak pokoknya gitu. Terus saya juga kayak kepikiran kalau saya mati besok saya siap nggak ya gitu, atau saya hidup selama ini udah jadi orang baik belum ya gitu. Oh, jadi pikiran yang muncul itu bukan cuma pikiran yang sederhana ya Mbak, jadi pertanyaan-pertanyaan yang besar pun ikut muncul dan mempengaruhi kehidupan Mbak Hafsa ya? Iya Kak, dan itu tuh bikin capek banget gitu loh, bikin lelah juga. Saya ngerasa kayak tenggelam di kepala saya sendiri, sendirian, gak ada tombol off. Saya juga pernah coba cerita ke orang atau ke teman dekat gitu kan, tapi jawaban mereka tuh kayak
udah nggak usah dipikirin. Saya juga mau kalau misalnya nggak mikirin kayak gitu, cuman nggak bisa. Saya bisa memahami betapa melelahkannya itu ya buat Mbak Hafsa, terutama ketika orang lain itu merespon dengan nasihat yang singkat tanpa benar-benar mengetahui apa yang Mbak Hafsa rasakan ya, seperti itu Mbak Hafsa. Iya Kak, makanya saya coba datang ke sini karena saya capek dibilang lebih terus. Saya cuma pengen ada yang dengerin tanpa ngehakimin saya, atau saya nggak minta disuruh-suruh, saya cukup pengen didengerin aja. Baik-baik. Mbak Hafsa kesini aja itu merupakan langkah yang bagus loh Mbak Hafsa. Saya benar-benar menghargai kepercayaan Mbak Hafsa untuk bisa bercerita terbuka di sini. Dan mungkin dalam sesi ini kita bisa bersama-sama nih coba cari tahu bagaimana pola dan pikiran-pikiran itu, dan juga langkah-langkah kecil yang mungkin bisa membantu Mbak Hafsa lebih tenang di malam hari. Saya tuh gampang niat, kayak susah konsisten juga ya Mbak. Jadi kalau disuruh bikin jurnal atau diary-diary kayak gitu tuh, bikin jurnal panjang tiap malam atau meditasi 1 jam, ya udah saya nyerah duluan. Tapi kalau ada cara-cara simple pendek, saya tetap mau nyoba. Baik, saya menghargai kejujurannya Mbak Hafsa, dan saya percaya bahwa perubahan kecil itu, perubahan yang baik itu justru dimulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana namun konsisten. Nah, di sini mungkin kita bisa mulai dengan mengenali 1 atau 2 pola pikiran yang sering muncul. Misalnya, ketika muncul pikiran tentang pekerjaan nih, apa reaksi otomatis Mbak Hafsa terhadap pekerjaan itu, pikiran tentang pekerjaan itu? Biasanya saya langsung mikir, duh pasti ada yang salah tadi. Lalu muncul ketakutan, takut kayak bos marah, kerjaan kurang maksimal, terus nyalahin diri sendiri. Pokoknya tuh semuanya lari ke arah saya pasti kurang. Baik, mungkin itu berarti ada kecenderungan untuk mengkritik diri sendiri ya. Yang mungkin kita bisa mulai belajar nih mengenali kapan kritik itu muncul, dan coba menggantinya dengan respon yang lebih baik atau lebih perhatian. Gak usah yang langsung sempurna, tapi mungkin cukup dengan menyadari, misalnya saya sudah melakukan yang saya bisa hari ini gitu. Bagaimana menurut Mbak Hafsa? Kedengarannya masuk akal sih Kak, tapi jujur ya Kak, saya tuh udah terbiasa keras sama diri saya sendiri. Kayak saya ngerasa kalau saya nggak beres, saya bakal lupa sendiri atau lepas kendali gitu. Gak apa-apa Mbak Hafsa. Itu hal yang sangat umum kok terjadi. Kadang kita tuh merasa kontrol itu datang dari tekanan, tapi bisa jadi nih ketenangan justru datang ketika kita belajar melonggarkan sedikit tekanan tersebut, Mbak. Kita mungkin bisa mencoba pendekatan refleksi sedang sebelum tidur, misalnya misalnya Mbak Hafsa itu mengingat hal-hal kecil yang sudah Mbak Hafsa lakukan hari ini dengan baik, seperti itu. Misalnya tuh kayak hari ini saya menyelesaikan pekerjaan walau sedang lelah, atau saya tetap datang ke tempat kerja meskipun saya sulit tidur. Hal-hal yang sederhana tapi membantu saya menyadari bahwa saya tetap berproses seperti itu, Kak. Iya betul, seperti itu. Wah, saya nggak mikir sampai situ sih, Kak. Saya cuma fokus ke yang belum saya kerjakan, bukan yang sudah saya lewati. Kayaknya itu salah satu masalah saya juga ya. Gak apa-apa Kak Hafsa, itu hal yang wajar kok. Di sini banyak orang mengalami hal yang sama, tapi kesadaran Mbak Hafsa ini sudah jadi awal yang baik banget
sudah menjadi awal yang baik banget, dan mungkin kita di sini bisa mulai untuk mencatat satu kalimat apresiasi setiap malam. Boleh dipikirkan, boleh hal yang hanya dipikirkan saja, atau mungkin Mbak Hafsa boleh menuliskannya. Oke, saya bisa coba. Kayaknya lebih mudah dibanding harus nulis panjang seperti diary gitu ya Kak. Saya akan coba latihan itu dan mungkin pasang alarm pengingat untuk melakukan seperti apa yang tadi Kakak bilang itu. Baik, itu merupakan langkah yang bagus Mbak Hafsa. Jadi nanti kita bisa sepakati selama 2 minggu ke depan. Mungkin Mbak Hafsa bisa mencoba nih untuk mengatur waktu tidur agar lebih konsisten juga, kemudian menuliskan satu kalimat apresiasi setiap harinya, dan juga mengamati pikiran-pikiran yang muncul di pikiran Mbak Hafsa. Seperti itu. Iya Kak, saya siap. Nggak muluk-muluk dulu deh, yang penting jalan. Tapi tolong ya Kak, bantu saya mantau dan bimbing saya untuk melakukan proses ini. Tentu Kak Elsa, nanti kita bisa evaluasi untuk progresnya Kak Hafsa di sesi selanjutnya. Mbak Hafsa di sini sudah menunjukkan kemauan dan keberanian yang besar untuk bisa terbuka dan bisa bercerita pada hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Hafsa. Makasih banyak juga ya Kak, saya sekarang jadi lebih lega dari sebelum-sebelumnya. Kayak ringan gitu setelah ngomong kayak gini. Ini tuh bukan hal kecil. Ternyata tuh efeknya besar ya bisa cerita kayak gini tanpa dihakimi. Alhamdulillah kalau misalkan Kak Hafsa merasakan seperti itu, saya ikut senang dengarnya. Di sini karena jam sesi kita sudah hampir habis ya Mbak, jadi apabila ada yang ingin diceritakan lagi, mungkin kita bisa lanjut cerita di sesi selanjutnya. Sama-sama Kak, sampai ketemu lagi ya Kak di sesi berikutnya. Baik, sama-sama juga Kak Hafsa. Semoga setelah pulang dari sesi ini Kak Hafsa bisa merasa lebih baik, perasaannya merasa lebih ringan juga.